Perkenalkan, nama saya adalah Nikade Anggreni SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua, jurusan Pendidikan Kimia Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video praktek pembelajaran dengan materi sifat-sifat keperiodikan untuk kelas 10 MIPA. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali di mata pelajaran kimia. Tapi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita buka kegiatan hari ini dengan doa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Syahna sudah memimpin doa hari ini. Jadi jangan lupa kalian harus melakukan absensi sebagai bukti kehadiran kalian hari ini. Untuk form absen sudah Ibu berikan di Google Classroom. Coba dilihat dan jangan lupa melakukan absensi. Saya? Oke, nah sebelum lanjut saya tanya dulu bagaimana kabar kalian di rumah? Apakah sehat-sehat saja? Sehat. Sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Dalam keadaan sehat ya. Jadi walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, tapi ingat tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Penting adalah selalu berpikiran positif, karena apabila pikiran kita positif, itu pasti akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Oke, pada pembelajaran kali ini kita sudah buka dengan doa, kemudian saya juga sudah menyampaikan salam dan menanyakan kondisi kalian. Tapi sebelumnya saya bertanya, apakah suara saya terdengar? Jelas? Yes, Bu. Jelas, Bu. Oke, apakah gambar saya juga jelas terlihat? Jelas, Bu. Ya, ini saya sampaikan dulu aturan selama kegiatan pembelajaran kali ini, di mana pada saat kegiatan pembelajaran saya harapkan kamera kalian selalu aktif, biar Ibu tahu tuh siapa yang main-main, siapa yang tidur, siapa yang makan mungkin sambil belajar ya. Tapi kalian sudah makan kan? Sudah? Oke, jadi aktifkan kameranya, kemudian mikrofonnya di-mute dulu. Sebentar, pada saat diskusi baru kalian aktifkan. Bisa ya? Bisa, oke. Jadi izinkan saya dulu menayangkan PPT yang sudah saya buat. Saya share screen dulu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sifat-sifat keperiodikan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian ya. Periode. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat bagaimana cara menentukan golongan? Yuk, siapa bisa? Dilihat dari apa yang namanya golongan? Siapa bisa? Apa ini? Saya, Bu, Nitya. Oh, Nitya. Oke, Nitya. Golongan itu bagaimana cara menentukannya, Nitya? Golongan dari atas ke bawah itu ditentukan oleh elektron valensi yang sama. Oke, golongan ditentukan dari atas ke bawah, dalam satu golongan ya atas ke bawah, lajur yang vertikal dinamakan dengan golongan, ditentukan dari elektron valensi. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Nitya. Nah, sedangkan periode lanjutkan saja Nitya, dilihat dari mana ke mana? Dalam satu periode dilihat dari kiri ke kanan, ditentukannya berdasarkan jumlah kulit. Oke, berdasarkan jumlah kulit. Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sistem periodik. Di mana sistem periodik itu terdiri dari golongan, terdiri dari periode. Golongan itu adalah lajur yang vertikal, sedangkan periode lajur yang horizontal. Jangan sampai lupa ya. Yang lain juga bisa. Yang lain paham nggak? Murid saya banyak loh, 30, 34. Ya, paham nggak yang lain? Nanti Ibu tanya ini. Paham golongan dan periode. Oke, saya next lagi. Berikan di layar kalian apa yang ada dalam pikiran kamu. Apa? Coba sebutin aja. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kamu? Ini gambar apa sih, Nak? Supermarket, Bu. Oke, supermarket. Terus apa yang kebayang di pikiran kamu? Kira-kira kalau saya mencari sesuatu gampang atau sulit ya?
Gampang, Bu. Gampang. Kenapa gampang kira-kira? Karena Karena terkelompokkan di tertata sesi sama. sesuai. Oke, sudah dikelompokkan, sudah tertata rapi. Jadi kenapa mudah? Seperti tadi disampaikan bahwa sudah dikelompokkan. Nah, kalau saya tanya, kalau sayur-sayuran itu yang ada di sebelah kanan saya, itu kira-kira dikelompokkan berdasarkan apa ya, Nak ya? Yang sayuran. Warna, Bu. Warna sama jenisnya. Warnanya. Bu, sekali ya. Lain. Jadi ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang sifat-sifat keperiodikan, bahwa dalam sistem periodik semua unsur-unsur itu digolongkan menurut sifat-sifatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang seperti yang sudah Ibu berikan video lewat Google Classroom, ini juga ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Oke, jadi materi kita hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membicarakan mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Jadi seperti itu ya. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodanya, kemudian menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan sifat keperiodikan unsur. Jadi seperti itu kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Jadi ini yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah dari segi sikap, kita bisa mensyukuri. Kemudian berdoa, bertoleransi, kemudian taat beribadah. Kemudian dari sikap sosial, kalian bisa jujur, disiplin. Sebentar, kita akan melakukan kegiatan diskusi. Jadi di situ kalian harus disiplin, kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Kemudian untuk tujuan dari segi pengetahuan, kalian mampu menjelaskan dan menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kemudian dari aspek keterampilan, kalian mampu menyajikan analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikannya. Jadi sebentar, ketika selesai melaksanakan diskusi, akan saya minta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya hari ini. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi seperti itu. Nah ya. Nah, setelah ketujuan pembelajaran, adapun agenda kegiatan pada pertemuan kali ini, yang pertama pembukaan, kita sudah melaluinya, kemudian ada diskusi LKPD, kemudian ada penyampaian hasil diskusi, dan ada penyimpulan atau membuat kesimpulan, yang terakhir barulah penutup. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu sudah memberikan pretest. Pretestnya adalah pertanyaan esai yang terdiri dari 3 pertanyaan. Sebentar, kalian buka Google Classroom-nya, di mana di Google Classroom sudah saya berikan 3 buah pertanyaan pretest. Pretest ini tidak perlu ditakutkan ya. Kalau seandainya belum baca atau kurang tahu, tidak masalah. Ya, ini menguji atau ingin mengetahui kemampuan kalian tentang sifat-sifat keperiodikan. Sudah sempat baca apa belum? Gitu ya. Jadi apapun yang kamu ingat, yang kamu ketahui, silahkan dituliskan. Nggak usah takut, tidak ada masalah dengan nilai. Di sana ya. Jadi sifat-sifat keperiodikan unsur. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada tentang jari-jari atom, apalagi nak? Energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron, dan ada keelektronegativan. Oke, jadi untuk sesi ini kalian silakan berdiskusi, buka Google Classroom-nya, di situ sudah Ibu berikan, sudah saya share tentang modul, di mana dalam modul atau bahan ajar, Ibu isikan link YouTube. Jadi mohon ya, link YouTube ini jangan dilewatkan. Di mana link YouTube tersebut akan bisa membantu kalian lebih paham. Kayaknya malas baca, tapi senengan nonton gitu. Itu buka aja link YouTube-nya. Di situ ada contoh soal, ada pembahasan. Jangan dilupain. Nah itu buka link YouTube-nya. Kemudian saya juga sudah memberikan LKPD. Di mana LKPD dikerjakan secara berkelompok. Kelompok juga sudah Ibu bagi di Google Classroom. Jadi untuk sesi sekarang, kalian bekerja secara mandiri terlebih dahulu.
ya dengan teman antar kelompoknya sebentar. Jadi sekitar 65 menit lagi kita akan bertemu lagi di Zoom Meet ini. Kita akan, saya ingin mendengar hasil diskusi kalian bersama kelompok. Jadi akan saya minta perwakilan beberapa kelompok menyampaikan hasil diskusi. Pada sesi kali ini, silakan Ibu akhiri di Zoom Meet-nya. Kalian bisa lanjut ke sesi berikutnya. Sampai jumpa. Sudah selesai? Karena ini sudah menunjukkan batas waktu Sudah, juga Bu. kita bertemu. Oke, jadi saya juga sempat tadi melihat ya ikut di beberapa Zoom Meet kelompok. Jadi diskusinya sudah berjalan sangat bagus, tapi ada juga beberapa kelompok yang masih belum. Nah, saya harapkan di pertemuan berikutnya kelompok yang belum biar lebih bisa berpartisipasi aktif lagi ya. Jadi bisa kalian baca sumber-sumber yang lain atau bertanya ketika Ibu ada di dalam diskusi kalian. Jadi tidak usah malu. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, inilah sesi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kita coba sambil buka LKPD-nya, Nak ya. Kita akan coba tentang permasalahan yang pertama ya, tentang jari-jari atom. Ntar bantu saya, siapa yang bisa aktifkan mikrofonnya. Oke. Nah, oke. Saya punya gambar sesuai dengan LKPD kalian. Di gambar ada buletan, ada elektron-elektron, di situ ada keterangan inti atom, ada kulit. Siapakah yang bisa memberikan atau menggambarkan tentang definisi jari-jari atom? Siapa bisa? Saya, Bu. Coba nih, Asrina Dewi. Nah, Asrina, coba berdasarkan gambar, jari-jari atom itu apa ya? Berdasarkan gambar, menurut saya, jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom menuju dengan elektron dari kulit terluar. Oke, jarak inti atom ke kulit terluar. Kita coba cek jawabannya. Oke, jadi apabila kalian sudah menjawab atau mendiskusikan LKPD tentang sesuai dengan jawaban dari Asrina, berarti kamu sudah tepat sekali ya, bahwa jari-jari adalah jarak dari inti atom ke elektron pada kulit terluar. Oke, terima kasih Asrina. Berikutnya, nah yang ini. Oke, ini nanti saya bantu ya. Ini adalah di LKPD yang nomor 2. Nah, saya udah berikan contoh. Misalnya ada unsur 3Li. 3 adalah nomor atomnya. Kemudian konfigurasinya adalah 2.1. Itu namanya konfigurasi bor atau kulit. Kenapa kita tidak sering menggunakannya? Karena hanya terbatas untuk atom di bawah 20 deh. Itu kenapa jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah konfigurasi dari mekanika kuantum. Itu tapi langkah baiknya kamu paham keduanya. Oke, siapa bisa menjawab yang nomor 2? Amrita. Oke, Amrita bantu saya. Bagaimana Saya, Bu. konfigurasi 11Na? 2.8.1, Bu. Oke, 2.8.1. Berarti kalau dibuat gambarnya seperti apa, Amrita? Ada berapa kulitnya berarti, Amrita? 3, Bu. Oke, ada 3 kulitnya. Di mana kulit pertama isi elektron berapa? Yang bulat-bulat itu elektron. Isi berapa berarti di kulit pertama? 2, Bu. Di 2. Berarti kulit kedua isinya? 8. Di kulit terakhir isinya 1. 1. Di mana kulit terakhir menunjukkan golongan. Oke, yang ketiga. Bantu saya yang 19K, Vina. Bagaimana konfigurasinya, Vina? 2.8.8.1. Oke, 2.8.8.1. Jadi betul ya. Jadi kalau gambarnya, Vina ada berapa kulit jadinya ya? Ada 4 kulit. Oke, 4 kulit sesuai dengan gambar, di mana kulit pertama isi 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 8, kulit terakhir itu adalah 1. Oke, terima kasih Vina-nya. Nah, jadi berdasarkan tabel yang dibuat, nah siapa nih yang bisa jawab? Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin bagaimana ya? Siapa bisa?
Oke, Dewi ya. Absen 30. Oke, Dewi. Gimana Dewi? Yang nomor 1, jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah. Bagaimana Dewi? Dari atas ke bawah semakin besar, Bu. Nah, dipengaruhi oleh apakah? Banyak kulitnya itu semakin besar. Iya. Sedangkan Atom yang tadi semakin banyak kulitnya, jari-jarinya semakin besar. Jadi dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atom bertambah. Apa sih yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah banyaknya kulitnya. Ini seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat urutannya dari Li, Na ke K. Perhatikan gambar. Saya punya tiga model atom. Ada Mg, ada Al, ada Na. Coba saya minta absen 8. Gusti Ayu Agung. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya, Nak. Dari Mg, Al, dan Na, persamaannya apa dari gambar? Jumlah kulitnya, Bu. Dan satu periode dia, Bu. Kulitnya sama. Kalau kamu lihat dari gambar, perbedaannya apa? Jumlah elektronnya, Bu. Jumlah elektron. Nah, coba kamu jawab pertanyaan saya yang A. Berdasarkan gambar di atas, urutkan jari-jari tersebut dalam satu periode dari kiri ke kanan. Yang mana kira-kira urutannya, nah? Dari kiri ke kanan, urutannya dari 13 AL, dari AL ke Mg ke Na, Bu. Oke. Jadi dari kiri ke kanan ya. Dari Na, Mg ke Al, Bu. Na, Mg ke Al. Nah, kalau saya pertanyaan, kalau yang kayak gitu jawabannya berarti Na yang paling besar ya jari-jari atomnya ya? Ya, Bu. Pertanyaan Ibu, kenapa sih Na paling besar jadinya? Padahal kulitnya sama. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi jari-jari atom? Na paling besar karena dia jumlah elektronnya paling sedikit, Bu. Jadi gaya tariknya dengan neutron dengan proton di inti semakin kecil. Jadi jaraknya semakin jauh, Bu. Yang sudah disampaikan sama Gusti Ayu Agung sudah tepat sekali. Saya harapkan kelompok yang lain juga sama. Oke, berikutnya kita ke sifat yang kedua tentang energi ionisasi. Nah, oke, siapa yang bisa menjawab apa definisi dari energi ionisasi? Coba, Cok. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Oke, jadi energi minimum untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Ya, energi minimum suatu atom dalam wujud gas untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Oke, sudah betul sekali ya, bisa dibaca di modul, bisa kalian cari informasi di YouTube, di link YouTube yang sudah saya berikan. Oke, berikutnya lagi. Nah, perhatikan gambar atau grafik berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, urutkanlah energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah. Ini juga saya sudah lihat jawaban dari kelompok 1 sudah saya sertakan. Jadi beginilah jawabannya. Jadi kita cari dulu dalam satu golongan itu siapa saja yang segolongan. Setelah ketemu dalam satu golongan, lihat kecenderungannya energi ionisasinya semakin besar apa semakin kecil. Contoh itu golongan 1. Golongan 1 kan Halina K. Jadi dari H, Li, kemudian lihat Na, kemudian K. Oh, ternyata semakin kecil. Jadi seperti itu, nah, tandanya berarti tanda lebih kecil gitu caranya menjawab. Pertanyaan saya, bagaimanakah kecenderungan energi ionisasi dalam satu periode juga sudah terlihat ya. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan justru semakin besar. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Saya, Bu. Nah, coba Amrita. Karena kan tadi sudah dibilang kalau jari-jari atom itu dari atas ke bawah semakin besar. Jadi kalau jari-jarinya besar, dia tarik antara inti sama elektronnya menjadi lemah. Maka dari itu, untuk melepaskan suatu elektron paling luar itu mudah. Jadi energi yang diperlukan untuk melepas itu kecil. Energi ionisasi kecil. Sekali apa yang disampaikan. Jadi kalau saya analogikan, jadi seperti ini. LDR, long distance relationship. Benar nggak? Oke, saya tanya,
Kalau LDR itu lebih gampang putus apa sulit putus sih, Nak? Lebih gampang kayak Gampang. Logikanya Gampang. gitu ya. Yang namanya LDR atau kulitnya semakin banyak, jari-jarinya semakin besar, untuk mudah putus kan gampang. Energi untuk memutuskan itu kecil. Jadi kayak gitu, seperti disampaikan oleh Amrita. Di sini juga sudah saya melihat hasil LKPD kalian juga sudah hampir semua jawabannya tepat. Bagi yang salah, sebentar silakan perbaiki lagi, kemudian diskusikan lagi bersama kelompok. Buka LKPD-nya. Bagi yang tadi belum berbicara, sekarang saya ingin mendengar suara merdunya ini tentang afinitas elektron. Ya, tetap semangat nak ngikutin pelajaran. Oke, afinitas elektron. Berikutnya. Nah, di sini saya kasih tabel. Di LKPD sudah tersedia tabel Ibu berikan. Di mana tabel tersebut ada angka. Angka ini menunjukkan besarnya atau nilai afinitas elektron. Oke, coba siapa yang bisa menjawab yang A? Jelaskan arti tanda positif dan negatif pada nilai dari afinitas elektron. Siapa bisa? Ayo, biar Ya, Bu. ya. Bu. Oke, coba Nitya bantu. Coba. Apabila afinitas elektronnya bernilai negatif, berarti terjadi pelepasan energi. Kalau afinitas elektronnya bernilai positif, berarti terjadi penyerapan energi. Ya, jadi energi di sini kita anggap sebagai sesuatu yang bermuatan negatif ya. Kalau dia nilainya negatif, dia menyerap energi. Jadi semakin besar nilai jadi nilai min plus itu menandakan dia menyerap atau melepas gitu. Tapi tetap besaran energi yang kita lihatlah dari nilainya. Jadi kalau saya tanya Nitya ya. Nitya, itu golongan 1A dari Halina KRBCS. Kalau Ibu tanya ke Nitya, yang memiliki afinitas terbesar itu siapa ya? Ha, Bu. Jadi kalau di matematika, kalau saya memandang nggak ngerti kan, saya nggak ngerti definisi. Saya ngeliat kok H itu kan minnya min 73. Kalau kita ngelihat nilai kan min 73 kan artinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan min 53 kan gitu ya. Tapi ingat tadi tanda positif atau negatif itu artinya melepas atau menangkap energi ya. Jadi afinitasnya lihatlah dari angkanya. Jadi betul sekali ya. Berarti kecenderungannya Nitya kalau Ibu tanya, kecenderungannya dari atas ke bawah energi ionisasi dalam satu golongan semakin bagaimana? Siapa bisa? Kalau kecenderungannya dari atas ke bawah dalam satu golongan, kecenderungannya energi ionisasi makin bagaimana? Makin besar apa makin kecil? Semakin Saya makin berkurang. makin kecil atau semakin berkurang. Betul Berkurang. sekali ya. Iya, jadi gitu nak. Bu, saya bingung yang min negatif nggak ngerti kecil berkurang. Lihat nih golongan 2. Golongan 2 kenapa dia benar-benar positif itu bedanya. Beda dengan golongan yang lainnya. Golongan yang lainnya memiliki nilai yang tandanya negatif. Tapi kalau golongan 2A dia positif karena dia logam. Dia logam. Itulah bedanya. Jadi ada beberapa kecenderungan yang sedikit berbeda. Tapi kalau dari atas ke bawah sudah terlihat kan di golongan 2A dari 240, 230 kemudian yang paling bawah BA berarti semakin kecil. Jadi seperti itu ya. Jadi tanda positif negatif tadi itu apa? Sudah disampaikan sama Nitya bahwa tanda positif atau negatif itu artinya jika dia berharga negatif berarti dalam prosesnya dia menangkap elektron. Apabila dia berharga positif terjadi pelepasan elektron atau energi diserap. Ya, ada energi dilepaskan, ada energi diserap. Itu tentang afinitas elektron. Nah, kira-kira faktor apakah yang mempengaruhi? Nah, tadi Ibu udah lihat kecenderungannya. Kecenderungan sudah disampaikan dalam tabel ya. Atas ke bawah semakin kecil, sedangkan dari kiri ke kanan kita ngelihat tabel itu afinitas semakin besar. Jadi seperti ini tandanya. Jari-jari atom itu gini, nak. Ya, semakin ke kiri semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Tapi kalau energi ionisasi
Semakin ke atas, semakin besar, semakin ke kanan, semakin besar. Jadi kalau kita punya jari ya seperti ini ya, seperti ini ngapalinya. Tuh, afinitas elektron. Oke, berikutnya. Jadi kalau sudah benar, hasil diskusinya bagus sekali. Keelektronegatifan. Nah, di sini ya ada sesuatu yang ingin saya jelaskan ya. Nah, sama juga rupanya adalah tabel. Tabel kalau saya lihat, jadi ini nak, ini ada data, ini nomor atomnya ya. Kemudian yang 2,1 ini adalah nilai keelektronegatifannya, nilainya dia tuh, nilainya. Oke ya, kalau kita lihat. Nah, coba saya minta satu orang selain yang tadi juru bicaranya, saya minta mau dengar suaranya. Oh, Erin. Nah, oke Erin. Nah, Erin, saya tanya Erin. Jawabnya lengkap ya. Dari atas ke bawah, Erin. Keelektronegatifan semakin bagaimana, Erin ya? Keelektronegatifanya itu semakin Jadi, dari atas ke bawah semakin berkurang. Nah, tadi. Oke, betul sekali. Tadi kan kita pakai analogi tetap. Ibu bilang kenapa makin besar, makin kecil ya jari-jari atom. Keelektronegatifan adalah kemampuan untuk menangkap elektron. Semakin besar jaraknya, kemampuan menangkapnya makin gampang apa makin sulit, nak? Kemampuan menangkapnya semakin besar. Ini inti atom kamu. Mau elektron nih, mau ditangkap, semakin besar jaraknya, kekuatan nangkepnya kecil apa besar ya? Kecil, Bu. Ya kecil, jadi seperti itu. Nah, jadi Kecil. tetap ya, keelektronegatifan kemampuan menangkap. Makin jauh ya sulit nangkap. Kalau semakin dekat itu lebih gampang nangkap. Sama kayak PDKT, benar nggak sih? Iya, itu kenapa? Perlu PDKT, deket-deketin dulu biar jaraknya semakin sedikit, akhirnya gampang nangkep. Benar nggak sih, nak? Jadi seperti itu. Jadi tetap ya, keelektronegatifan adalah kemampuan menangkap. Jadi gini, di sifat keperiodikan ada yang namanya energi, energi untuk menangkap, energi untuk melepas, sedangkan keelektronegatifan adalah kemampuan untuk, itu bedanya, nak. Jadi biar nggak bingung, biasanya di sini yang bingung itu adalah definisi energi ionisasi dan keelektronegatifan kok mirip, Bu ya. Ada sama-sama menangkap, sama-sama melepas, kok bedanya itu. Ada energi, kemudian ada kemampuan. Jadi seperti itu ya, terima kasih Erin sudah bantu saya menjawab untuk yang A. Kesimpulannya saya minta bantu Ibu menyebutkan, jadi saya pandu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya akan pandu. Oke, untuk kesimpulan yang pertama, siapa bisa melengkapi kalimat saya? Coba Adit, deketin mikrofonnya, Dit. Masih kurang jelas Ibu dengar, Dit. Ayo, coba Dit. Nah, biar kelihatan wajah gantengnya, Dit. Nanti terima rapot, ingat potong rambut ya. Ayo, Dit. Gimana, Dit? Apa kesimpulan pertama? Sifat-sifat periodikan dalam sistem periodik diantaranya satu, jari-jari atom, dua, afinitas elektron, tiga, keelektronegatifan, dan energi ionisasi. Oke, betul sekali ya. Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Terima kasih, Adit. Berikutnya yang nomor 2. Siapa bisa membantu saya melengkapi kesimpulan? Nih, Siva. Oke, Siva. Ayo, Siva. Semakin besar nomor atom dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka jari-jari atom semakin besar. Oke. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan semakin berkurang atau semakin kecil. Oke, good. Terima kasih. Seperti Ibu yang sampaikan tadi, bahwa selalu itu kebalikannya. Jari-jari atom itu kebalikan dari energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan. Oke, terima kasih Siva. Berikutnya, yang ketiga. Siapa bisa? Verlin, aktifkan mikrofonnya. Oke, silakan Verlin. Semakin besar nomor atom dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atom semakin kecil. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan semakin bertambah. Oke, betul sekali ya.
Jadi tadi Ibu bilang di awal jari-jari atom, kemudian ya seperti ini, energi ionisasi, afinitas elektron ke elektronegatifan. Oke, jadi seperti ini. Jadi sudah bagus sekali apa yang kalian sampaikan hari ini, kemudian kesimpulannya juga sudah sesuai dengan apa yang tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi kita belajar mengenai sifat-sifat keperiodikan. Jadi sudah sangat sesuai sekali. Ntar dulu saya end show dulu. Kita kembali. Nah, terima kasih. Jadi itu adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Jadi sudah sangat bagus sekali dari segi diskusi, dari segi juga menjawab, juga ada penguatan, sudah sangat bagus sekali. Ya saya harapkan di kesempatan berikutnya kalian juga bisa lebih bagus pembelajarannya dari kali ini. Jadi sebelum ke penutup, nah Ibu ingin menyampaikan bahwa pada pembelajaran hari ini akan diadakan post test dengan pertanyaan yang sama dengan pretest yang saya berikan. Sekarang baru kita lihat adakah perubahan dari kamu sebelum dan setelah. Jadi sebelum kegiatan penutup juga, Ibu ingin menyampaikan bahwa pembelajaran kita untuk materi berikutnya itu adalah tentang ikatan kimia, tentang bagaimanakah cara-cara unsur untuk berikatan. Jadi nanti ada beberapa cara yang dasarnya apa? Di dasar dari ikatan kimia itu adalah konfigurasi elektron, sistem periodik, dan sifat keperiodikan. Oleh penutup, sekarang saya ingin bertanya ke kalian. Jadi tolong, pada pembelajaran kali ini, berikan Ibu masukan terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana pesan kalian, bagaimana kesan kalian, kemudian sedikit mungkin masukan atau kritikan untuk saya, agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Oke, silakan 10 MIPA 4, siapa aja boleh, nak? Oke, silakan. Nggak ada sih, semuanya lancar, tapi mungkin dari saya aja yang susah nangkep karena online gitu. Kenapa Ambar? Kurang jelas? Coba. Untuk penjelasannya tuh udah bagus Bu, tapi mungkin untuk sayanya sendiri yang agak-agak susah untuk nangkep, soalnya sekarang juga online, jadi kayak nggak begitu 100% tertangkap materinya. Oke, betul. Menurut saya pembelajarannya udah cukup bagus Bu, udah lumayan ngerti saya. Cuma mungkin perlu kayak latihan-latihan soal aja. Soalnya waktu kuis kemarin saya banyak salah. Ini terima kasih sekali atas waktunya untuk kelas 10 MIPA 4. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Silakan Cok pimpin doanya hari ini. Silakan Cok. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Kemudian terima kasih juga atas segala masukan dan sarannya yang sangat bermanfaat untuk saya. Tetap selalu jaga kesehatan, apalagi sebentar lagi kita menempuh penilaian akhir semester. Saya tidak mau mendengar ada kelas 10 MIPA 4 yang mengadakan susulan. Oke, untuk pembelajaran kali ini bisa saya akhiri, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Silakan boleh meninggalkan Zoom Meet kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas.